Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradiba dari Teknik Informatika Pagi dengan NIM 17143111022. Video kali ini dimenuhi tugas dari Bapak Wiwit dan dari mata kuliah kecerdasan komputasional. Pada kesempatan kali ini saya memberikan tutorial bagaimana menggunakan Google Colab gratis untuk belajar deep learning. Jadi video kali ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana menggunakan Google Colab. Jadi sebelum kita mempraktekkan, kita sedikit akan mengenal bagaimana Google Colab itu sebenarnya. Google Collabority atau Colab. Jadi Google Collabority atau Colab ini sama seperti Google Drive, Google Docs atau dan yang lain-lainnya. Jadi Google Colab merupakan salah satu produk Google berbasis cloud yang bisa digunakan secara gratis. Google Colab sendiri menggunakan bahasa pemrograman Python dengan format notebook mirip seperti Jupyter Notebook, atau dengan kata lain Google seakan meminjami kita komputer secara gratis untuk membuat program oleh Google. Selanjutnya yaitu Google Colab sendiri memiliki beberapa manfaat. Yang pertama yaitu free GPU. Google Colab mudah kita untuk jalankan program pada komputer dengan spek tinggi atau GPU Tesla RAM 12 dengan harddisk 300 GB yang masih sambung dengan Google Drive, akses internet cepat untuk download file besar, dan running dalam waktu yang lama. Maksudnya itu ya Google Colab mengizinkan kita untuk running program hingga 12 jam. Nah, bagi kita yang ingin belajar deep learning tidak perlu khawatir akan terhalang sulitnya mendapat akses komputer dengan spek yang tinggi. Kemudian yaitu Collaborate. Google Colab juga memudahkan kita berkolaborasi dengan orang lain dengan cara membagi codingan secara online, mirip dengan Google Document atau Google Doc. Kita lebih bisa bereksperimen secara bersamaan atau sekedar menggunakan fitur ini untuk mempelajari codingan orang lain yang telah rapi. Kemudian yaitu mudah berintegrasi. Google Colab terbilang sangat fleksibel dalam hal integrasi. Kita dengan mudah menghubungkan Google Colab dengan Jupyter Notebook di komputer kita atau local runtime, menghubungkan dengan Google Drive atau dengan GitHub. Selanjutnya yaitu fleksibel. Salah satunya adalah kita bisa dengan mudah merunning deep learning program via handphone kita masing-masing. Karena pada esensinya Google Colab hanya perlu running di browser, jadi sangat ringan. Kita bisa mengawasi proses training atau bahkan coding via browser smartphone kita selama smartphone kita terhubung dengan Google Drive yang sama. Langsung saja kita mempraktekkan bagaimana menggunakan Google Colab. Jadi video kali ini saya berpedoman pada website yang telah dosen saya yaitu Bapak Wiwit Herulambang. Dari website ini untuk mengetahui bagaimana kita belajar untuk menggunakan Google Colab. Jadi sedikit-sedikit kita baca. Yang pertama yaitu setup install Colab. Yang pertama adalah install Colab. Untuk dapat menggunakan Google Colab, kita perlu menambahkan ekstensi baru ke Google Drive kita dengan cara klik tombol New, More, Connect, More apps. Jadi sebelum itu kita add Windows yang baru dulu. Kita ke mesin engine-nya. Jadi kita ketik aja Colab gitu saja. Enter.
Jadi kita tunggu saja sampai websitenya terbuka. Nah, ini di sini udah ada tulisannya Collabority Google. Kita klik saja. Kita tunggu sampai keluar. Nah, sambil kita baca-baca, yang pertama yaitu klik new, kemudian more, dan connect more apps. Lalu tuliskan collab pada kolom search, kemudian klik tombol connect. Jadi kita langsung ke Google Drive. Ini yang saya punya dari yang website ini beritahu kita harus ke Google Drive, lalu ini new, more, dan connect more apps baru lainnya, sambungkan dengan aplikasi lainnya. Oke, kita coba. Jadi ini tampilan Google Drive saya. Langsung kita klik baru, lainnya, hubungkan aplikasi lain. Jadi ini tampilannya secara random. Jadi ini tanda centang itu maksudnya udah terhubung. Kita klik saja, ketik saja Google Colab, enter. Klik ini. Jadi tanda beri bintang itu tadi termasuk artinya itu, jadi Google Drive saya udah tersambung sama Google Collaborator. Jadi kita langsung klik aja ini link yang ada di sini. Kita klik. Kita langsung aja ke sini. Welcome to Collaborator. Jadi kita langsung ke sini, file. Kita pilih new Python 3 notebook. Jadi yang saya tahu dari berbagai tutorial banyak yang menyarankan untuk memilih new Python 3 notebook. Oke, sambil menunggu kita baca-baca. Jadi ini kita sudah melakukannya. Klik new, kemudian more, dan collaborate jika ini sudah tersambung. Kita ke bawah. Jadi kita akan ditujukan untuk tampilan awal dari notebook kita dari Google Colab. Jadi ini tadi ya. Nah. Jadi Google Colab kita ya, ini tampilan utamanya. Kemudian selanjutnya kita baca-baca. Ada banyak, kita berikan nama notebook kita dengan cara double klik pada area untitled ini, lalu tuliskan nama notebook seperti berikut: belajar Colab IPNB. Jadi klik 2 kali. Klik saja belajar Colab ya. Oke, kita ulangi lagi. Ini sudah berubah. Jadi langsung kita cek lagi tutorialnya. Yang selanjutnya yaitu setup GPU. Karena Colab menyediakan GPU gratis untuk penggunaan, kita pun dapat memberikan pengaturan pada notebook untuk menggunakan layanan GPU gratis tersebut. Caranya klik menu edit notebook settings. Jadi tampilannya akan seperti ini. Ya, langsung kita ke sini. Klik edit. Jadi saya lupa tadi. Oke, notebook settings. Edit. Langsung ke notebook settings.
tampilan yang sesuai dengan tutorial yang ada di sini. Kemudian ubah hardware acceleronya menjadi GPU, dan kita juga mengubah runtime versi pattern pada notebook sedang aktif. Oke, kita ganti. Jadi sebelum kita set, kita baca-baca lagi tutorialnya. Oh, tadi langsung saja ini set. Jadi yang kedua yang selanjutnya yaitu menjalankan kode pertama. Proses setup sudah selesai, dan mari kita mencoba beberapa operasi type data dasar. Berikut potongan kodenya. Jadi kita langsung copy saja, karena kita sedang belajar, jadi kita nggak tahu bagaimana cara merangkai source code yang baik dan benar juga. Jadi selanjutnya yaitu tekan tombol di bagian kiri sel untuk menjalankan perintah tersebut, atau dapat juga dengan shortcut CTRL Enter. Jadi di mana ya? Oh, kalau gitu langsung CTRL Enter aja ya. Ini sedang loading, kita tunggu saja. Memang agak lama, jadi kita langsung baca lagi dari ini. Menjalankan perintah sekaligus menambah sel di bawahnya. Jadi ini kalau mau nambah sel di bawahnya tinggal klik save Enter. Jadi berikutnya adalah tampilan hasil dari menjalankan perintah di atas. Oh, jadi ini hasilnya. Ini hasilnya dari sel yang udah dijalankan atau program yang udah dijalankan dari tombol sel tersebut. Kita lihat. Nah, ini udah keluar nih. Ini hasil dari program yang ada di atas. Jadi langsung kita kembali lagi untuk melihat tutorial. Nah, jadi sekarang import file Python. Fitur Collab tidak hanya dapat menjalankan perintah dan pada waktu saja, tapi bisa juga menjalankan berkas yang berisikan kode Python atau .py yang sudah kita buat sebelumnya. Untuk memanfaatkan fitur ini, kita perlu menginstal views yang digunakan untuk import berkas Python. Caranya, jalankan perintah di bawah ini pada sel. Jadi kita copy lagi gini. Kita copy. Jadi yang kita tahu tadi gimana caranya untuk menambah sel baru, yaitu dengan shift enter. Nah, ini kita langsung paste saja. Dari tutorial yang udah kita baca, kita tinggal ini saja, klik sel yang ada di sebelah kiri ini. Jadi ini merupakan tampilan dari source code yang sebanyak, hasil dari source code ini yang sebanyak ini hasilnya. Bisa kita lihat kan. Jadi nanti ada tulisannya enter verifikasi code.
masukkan kode verifikasi akun dengan cara klik link yang muncul pada output, kemudian akan dialihkan ke tab baru, lalu klik tombol allow, maka akan muncul kode seperti berikut. Salin kodenya lalu masukkan ke kolom enter. Jadi kita ke sini. Ini link yang disuruh kita untuk mengklik untuk ditujukan pada halaman untuk menunjukkan kode yang harus dimasukkan kepada salin kodenya. Kita langsung aja ke sini, kembali ke tadi kita langsung paste aja. Jadi di sini kita munculkan data ada link dan link lagi, maka kamu lakukan bisa klik link, allow, salin kode, masukkan kode, enter. Kita tadi belum enter. Oke, kita enter, kita tunggu lagi. Nah, tulisannya please open the following URL a new web browser. Oke, kita sebelumnya kita lihat lagi. Nah, jadi setelah proses verifikasi berhasil, kita perlu melakukan mounting Google Drive ke notebook agar berkas yang ada bisa diakses langsung. Caranya menjalankan perintah berikut. Kita kembali lagi ke Google Colab. Jadi sebelumnya yang kita udah bikin ini, yang source code yang ini, ternyata kita harus memasukkan 2 kali dari kode di link yang dituju yang ada di atas ini, yang ada tulisan klik di sini. Ya, tidak itulah pokoknya. Jadi terus kita selanjutnya mengcopy source code ini, langsung saja kita copy, lalu kita paste seperti ini, langsung saja kita klik shift enter. Kalau kita sebelumnya udah mengisi atau telah mencoba belajar Colab di sini, kemungkinan nanti ada tulisannya kalau ada mau apa ya, empty apa juga ada views, terus tulisannya ada empty. Jadi kalau misalnya kita udah baru pertama kali untuk mengisi, tidak ada tulisan apapun. Jadi yang kedua langsung ke shift enter, langsung kita copy ini lagi, ke paste lagi, kita paste lagi, terus kita shift enter lagi, dan sama nggak akan keluar tulisan yang views empty itu tadi. Jadi selanjutnya kita lihat lagi. Jadi upload kode MST MPG ke dalam directory Colab tersebut. File tersebut terdapat di sini. Jadi udah saya bikin file yang disebut dengan cnn.py. Kita datang lagi ke Google Drive. Jadi sebelumnya tampilannya itu seperti ini. Jadi di sini di atas ada tulisan Colab Notebook. Kita klik. Jadi perintahnya itu kita disarankan untuk mengupload file menesti cnn.py. Jadi kita upload file. Sebelumnya itu kita bisa mengopi kode menesti cnn.py nya, kemudian kita taruh di Sublime atau apapun itu dan save dalam bentuk format .py. Jadi kita cari ini file yang sudah saya buat, kita open di sini, jadi upload. Jadi kita tunggu uploadnya. Sini sudah ada. Kita kembali lagi ke tutorial. Langsung saja kita copy source code ini.
kembali ke Google Collab, kita langsung paste saja enter, atau sama dengan kontrol enter. Jadi kita tunggu hasilnya dulu sampai keluar hasil output dari gambar ini. Jadi ini hasil outputnya. Jadi kita tunggu juga hasilnya seperti apa di Google Collab yang sedang kita jalankan. Kita kembali untuk mulai baca. Jadi upload kode MNST_CNN.py ke dalam directory Collab di Google Drive. Jadi kita udah mengupload file MNST_CNN.py, kemudian kita upload di Google Drive pada directory Collab atau directory Collab Notebooks. Kemudian kita copy source code ini dan kita jalankan di sini. Jadi seperti ini hasilnya. Kita lanjut saja kalau gitu. Kita langsung ke dataset Titanic. Jadi di dataset Titanic ini sangat mudah, kita tinggal copy saja source code-nya. Kita copy. Jadi ini kita langsung paste. Jadi kita langsung shift enter untuk membuat sel baru dan sambil menjalankan source code yang kita copy tadi. Kita tunggu sampai keluar hasil outputnya seperti ini yang ada di gambar pada tutorial. Ya, memang membutuhkan waktu cukup lama untuk melihat dari hasil output. Jadi sabar saja, kita tunggu sampai keluar hasil outputnya. Jadi kalau misalnya hasil outputnya sudah keluar, itu biasanya tandanya ini menjadi warna kuning, seperti warna seperti ini. Tunggu saja. Cukup lama. Kita baca-baca lagi. Jadi setelah kita nanti menunggu lihat hasil outputnya, kita nanti lakukan langkah yang ini. Lalu kita coba tampilkan dataset tersebut menggunakan pustaka Pandas. Jadi setelah itu nanti keluar hasil outputnya, kita akan mengcopy source code ini lagi. Jadi ini masih belum keluar nih hasil outputnya. Jadi setelah kita mengcopy source code ini, kita langsung saja copy ini, langsung masuk lagi ke sini. Kita paste. Ini yang keluar. Kita langsung lanjut. Jadi itu baru saja presentasi dari saya, penjelasan tentang Google Collab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya di sini juga masih belajar, jadi mungkin banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.